Nah, ini hasil dari oleh-oleh bus Akas sebanyak ini, teman-teman. Halo semuanya, selamat sore dari Terminal Purabaya Bungurasi. Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 12 April tahun 2025. Ini bisa dibilang akhir dari arus balik Lebaran tahun 2025, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan ngajak kalian untuk melakukan perjalanan dari Surabaya sini menuju ke Jakarta. Jadi hari ini kita akan naik bus Akas Aurora yang beberapa bulan ke belakang dia menggemparkan dunia perbisan, terutama di daerah Tapal Kuda, karena dia rebranding dan aktif kembali setelah sekian lama dia off dari jalur Jember ke Jakarta. Jadi untuk Akas Aurora sendiri ini singkat saja ya. Akas Aurora itu pecahan dari Akas 2. Jadi itu Akas ada 4, Akas 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang Akas Aurora ini pecahan dari Akas 2 atau Akas Asri, teman-teman. Jadi hari ini kita akan nyobain unit terbaru, kelas terbaru yang beberapa waktu lalu juga sempat rilis. Jadi kita nyobain kelas platinum atau yang biasa kita kenal dengan kelas super eksekutif dari Surabaya menuju ke Jakarta. Kenapa aku konek dari Bungurasi? Jadi setelah aku cross check kemarin beli tiket online dan sekarang janjian sama kru, ternyata bus yang kita naik itu nggak masuk di Medaeng atau di terminal Purabaya Bungurasi, teman-teman. Nah, rencananya nanti aku akan nyegat di flyover Waru di belakang situ kayaknya, nanti di seberangnya Cito, teman-teman. Nah, untuk jalur yang biasanya untuk putar balik bus dan kalau dari terminal itu yang arah masuk ke tol, teman-teman. Jadi sekarang ini aku posisi lagi ada di parkiran belakang terminal Bungur. Jadi di sini tuh yang ngisi biasanya ada bus Pandawa 87, terus ada Sinar Jaya, dan sebangsa itu sih. Untuk yang depan tadi ada KIM, kemudian Eka, terus Mawar, dan bus Denpasar nih. Jam-jam sore ini jam-jam berangkatnya, teman-teman. Nah, di di depan kita ini ada Jaya Utama Indo, ini ke arah Lamongan, Tuban dan sekitarnya. Panturan dia bisanya. Tuh ada yang ke Jepara juga tuh, Surabaya, Jepara, Bungurasi. Ada yang ke Semarang juga. Setelah nego dan deal, akhirnya aku memutuskan untuk berjalan ke lokasi yang dimaksud oleh kru bus Akas Aurora, teman-teman. Dan disinilah aku mulai merasa pelayanan dari Akas Aurora ini tuh kayak kurang, teman-teman. Dan agak membuatku kecewa ya, sedikit kecewa. Kecewanya kenapa? Nanti aku akan jelaskan di video bagian terakhir, teman-teman. Years later. Oke teman-teman, jam 6:03 ini aku sudah ada di lokasi penjemputan. Jadi untuk titik naik bus Akas ini ternyata dia nggak bisa dari Medaeng, teman-teman, tapi dari
Ini aku nyekatnya di mana ya? Ini depan itu gedung Cito, dan di depan sana itu kayak putar balikan menuju ke arah Jakarta atau ke Malang, teman-teman. Nah, nanti kemungkinan busnya akan dari sana. Dan tadi aku habis makan lalapan penyetan gitu di sini sekitar 10.000. Murah sih, cuman ya itu agak gimana gitu karena banyak lalat. Nah, jadi di depan sini nanti akan lewat sini busnya. Jadi depan ini bukan jalan tol ya teman-teman, kayak semacam jalan lingkar gitu. Jadi ada sepeda motornya itu, dia akan belok kiri, kalau tol dia akan lurus. Nah, itu untuk Restu yang dari Surabaya yang arah Malang. Oke teman-teman, jadi sebelum busnya datang kita bahas untuk segi harga tiket ya. Jadi untuk tarif dari bus Akas Aurora itu dari Jember sekitar 680.000. Kalau dari Surabaya juga sama teman-teman, 680.000 untuk yang kelas platinum atau super eksekutif. Tarifnya flat ya, dia nggak ada tarif kawasan seperti kebanyakan bus. Jadi kalau kalian naik dari Surabaya atau dari Jember itu tarifnya sama teman-teman. Begitu pula dengan sebaliknya. Dan ini busnya masih ada di daerah Sidoarjo. Kemungkinan setelah ini akan merapat di mana nih? Di Ring Road Waru. Aku jujur kurang paham teman-teman kalau di daerah sini. Tadi itu aku sempat jalan-jalan cari makan. Ya overall sih untuk jam-jam segini aman lah ya untuk jalan kaki teman-teman. Entahlah kalau tengah malam aku kurang tahu. Kami tengah Nomor 2 ya? Oke. Kena anjir. Halo bang. Jadi aku udah ada di dalam kabin bus Akas Aurora. Jadi Akas yang legend, rutenya bersemi kembali dari Jember ke Jakarta. Nah, ini untuk fasilitas kelas platinum atau kelas super eksekutif. Ini kita buka yang pertama, ada kotakan gini apa ya? Kita buka coba. Oh, ada burger. Udah dingin tapi dari Probolinggo tadi kayaknya. Ada burger 1 biji, terus taruh sini. Di sini ada snack. Nah, itu dia. Gimana sih nih? Ada French fries 1, terus 2 Momotaro, 3 ada Fit Bar. Tunggu sini aja. 4 ini ada roti croissant. Terus selanjutnya ada air mineral. Ini taruh sini. Ada teh Javana. Taruh sini juga. Sama tisu. Oh ya, ini tisu dan ini apa nih, kartu ucapan terima kasih. Jadi untuk snack kita hitung ya, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 snack dong di dalam perjalanan bus Akas Aurora yang kelas platinum. Entah untuk yang kelas eksekutif dia sama atau enggak ya. Kalau yang sekarang kita naik ini yang platinum, dia dapat snack sebanyak ini teman-teman.
Oke, jadi ini dia untuk burger yang diberikan oleh PO Akas Aurora yang platinum class. Segi looks-nya sih ini menurutku mewah sih. Terus dagingnya tuh juga mewah, teman-teman. Ada kejunya juga, ada sayur, sprinkle, tomat, selada, dan lain sebagainya. Untuk rotinya seperti ini. Bener-bener kayak Krabby Patty sih, teman-teman. Looks-nya bener-bener seperti itu. Nah, sebelum makan kita cobain dulu untuk rasa dari burger di PO Akas Aurora kelas platinum ini. Dan untuk makannya di sini ada meja nih. Untuk yang kelas-kelas seperti super eksekutif tuh biasanya ada mejanya, teman-teman. Jadi kalian bisa makan di sini. Malah aku makanin duta aja jadi. Ping aku ini bau aku nih Taman Sari sih, Gunung Harta. Gunung Harta nggak di Duta kan? Taman Sari Sebelah. Cedak Duta 1. Iya. Oke, ini jam 8 malam, kita persiapan masuk servis makan di rumah makan Duta 3. Lihat ya nanti servis makannya seperti apa. Oke teman-teman, ini jam 8 kita servis makan. Jadi sebelum turun kita lihat dulu ya untuk seat yang kita naiki saat ini. Jadi ini dia bus Akas Aurora kelas platinum class. Jadi basic kelasnya bus ini tuh adalah kelas super eksekutif. Dia punya konfigurasi seat 2 di kanan dan 1 di sebelah kiri. Nah, untuk kalian yang jomblo atau yang single itu biasanya cocok untuk pilih seat yang bagian satu sini, teman-teman. Jadi untuk seatnya ini warna coklat. Dia pakai seat buatan Hairimba. Kemudian ada bantal kecil di sana. Terus ada bantal dan selimut. Selimutnya bed cover nih. Terus di bagian samping kanan ini ada meja kecil. Terus di sampingnya itu ada cup holder. Dan untuk legressnya ini tipe legress yang sambung, teman-teman. Sama dapat snack tuh di sana. Gokil sih. Ini warna coklat perpaduan dengan logo Akas Aurora. Warna abu-abu, mewah sih. Oke, kita turun dan melakukan servis makan. Nah, untuk yang kelas di depan ini kelas Grand Captain ya, untuk semi sleeper. Jadi untuk harga dari seat depan ini dan seat belakangnya itu berbeda, teman-teman. Kalau di sini mungkin kemarin berapa ya? 800-an ribu kayaknya, atau 700. Kalau yang kita itu 680 ribu. Mantap sih ini untuk feel-nya sama dengan kayak bus double decker, teman-teman. Yuk kita turun. Nah ini ada kamera spion cam. Mas izin ya. Nah, kalau dilihat dari eksterior seperti ini untuk bodinya dia pakai bodi Avante H8 series. Untuk sasis Mercy 1626. Itu namanya platinum class, berarti kelas super eksekutifnya, teman-teman. Mantap sih, ini banyak sekali kamera, teman-teman. Jadi spionnya tuh banyak, spion kamera. Tuh ada di situ, terus di depan, di belakang juga ada.
Ya, jadi ini saking laparnya, aku tadi lupa untuk nge-record atau ngebahas makanan yang kita santap pada malam hari ini. Jadi tadi tuh aku pilih nasi kari kayaknya, kari ayam. Mungkin di sini menu baru dan kita tadi mendapatkan 2 potong ayam, teman-teman. Dan untuk minumnya ada es sirup dan es teh atau teh hangat seperti biasa. Oke teman-teman, ini udah ada di dalam kabin bus lagi. Kita coba lihat di belakang ya. Di belakang sini nih ada yang namanya smoking area atau smoking room. Dia jadi satu dengan sini ya mas? Iya, tarik ke sini. Hah? Tarik ke sini, bukan. Nah, tarik ke. Nah, terus. Oh, iya. Terus tutup gitu sama pakai tenaga juga. Oke. Oh, ini ada toilet dan dispenser. Ini ada apa ya? Untuk handuk biasanya. Handuk ya. Ini tempat kopi-kopi. Iya. Cuman kopinya nggak ada. Kita coba lihat. Nah, ini dia untuk toiletnya, PO Akas Aurora. Jadi untuk toilet bus ini tuh nggak bisa untuk buang air besar, teman-teman. Jadi untuk khusus buang air kecil saja dan digunakan untuk ketika bus sedang berjalan. Lumayan luas sih ini untuk toilet buatan tentrem. Oh, ini kayaknya nggak bisa untuk merokok ya. Oh, ini punya siapa nih? Nah, ini ada dispenser terus. Nah, ini untuk kalian yang rokok jangan lupa ini dibuka teman-teman, biar asapnya tuh keluar. Oke, jadi sudah lihat belakang, kita ke depan. 9, 10, 11, 12 kali 3 sekitar 30. Kok 12 kali 3 sih? Nah, ini untuk seat kita di sini teman-teman. Oke, jadi ini untuk posisi dudukku. Riwah banget. Jadi untuk tinggi yang 174 ini agak sedikit nekuk teman-teman untuk kaki di depan ya. Sekitar pukul 9 kita melanjutkan perjalanan kembali. Di sini 40 menit. Ini ada Agramas, City Trans, Harapan 27. Ini markasnya 27 di sini. Banyak banget teman-teman. 27 mas. Coba jajar. Full. Lami. Markasnya 27 Binar ini. Balder ini. Balder Volvo. Tapi para wanita kok aku. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi perjalananku bersama bus Akas Aurora kelas Platinum dari Surabaya menuju ke Jakarta. Untuk kesimpulan pada perjalanan kali ini, menurutku bus ini tuh cukup rekomen.
kalau kalian naik dari Jember, teman-teman. Berbeda halnya kalau kalian naik dari Surabaya, itu agak sedikit kurang recommended. Di sini yang aku sampaikan di awal tadi itu aku kecewa dengan layanan si Akas ini. Kecewanya itu bukan karena busnya jelek atau fasilitasnya kurang. Bahkan menurutku yang diunggulkan dari bus ini tuh ada di bus, kemudian di fasilitas seat dan snacknya tuh juga melimpah. Nah di sini aku yang kurang kurang nyaman ketika aku awal beli tiket ini, terus kemudian konfirmasi ke customer service, itu customer service-nya kayak semacam kayak gak niat gitu, teman-teman. Jadi aku tuh udah ngechat ke dia, dan tahu nggak kalian itu jawabannya gimana? Nggak dijawab, teman-teman. Jadi cuman di rate aja pesanku. Terus kemudian setelah itu aku ngechat lagi untuk minta nomor perwakilan di Bungur di Surabaya tuh, dia juga nggak dijawab sama sekali. Itu yang membuat aku bertanya-tanya. Nah ini customer service-nya aja seperti ini nih, apalagi nanti waktu naik ke dalam bus, teman-teman. Akhirnya aku nyari-nyari referensi customer service yang lain di postingan IG-nya si Akas ini, nemu satu lah. Terus aku kontak dan diberikan nomor agen tapi di Jember, teman-teman. Terus kemudian kebetulan waktu itu temanku ikut naik, jadi dia naik dari Jember dan dia juga mengalami hal yang sama seperti aku ini, teman-teman. Nanti aku akan share di video akhir ya. Dan yang terakhir menurutku kurangnya si Akas customernya ini, itu ketika aku tanya untuk titik naik dari Bungur, katanya bisa dari dalam terminal Bungurasih, teman-teman. Nah, tapi ketika aku dikasih nomor kru yang bertugas, itu ternyata busnya tuh nggak masuk di Bungur. Nah, itu aku bingung. Ini yang ku percaya ini yang mana nih? Ini customer service-nya bilang bisa, tapi si krunya itu bilangnya nggak masuk di terminal Bungurasih, teman-teman. Dan yang aku sayangkan lagi itu setelah aku naik bus ini selang 2 atau 3 hari, itu temanku bikin story dan dia mengupload foto naik bus yang sama dengan kelas yang sama tapi dari terminal Purabaya Bungurasih. Itu yang menurutku kesalahan yang nggak tahu ya, aneh gitu. Jadi seperti itulah pengalamanku naik bus Akas Aurora ini. Untuk fasilitasnya sih oke lah ya. Cuman untuk koordinasi antara customer dan kru itu harus dibicarakan dengan baik, karena penumpang itu juga cari kepastian kalau misalkan naik dari lintasan atau tengah-tengah seperti ini, teman-teman. Terus apa lagi bang? Yang perlu dibenahi dari Akas nih? Mungkin ini ya sama kayak Mas Adam tadi, customer service itu yang utama. Yang lainnya aman, Mas. Yang kemarin ini ya, apa namanya? Diberitahu mendadak itu ya. Ya, nah itu harusnya bisa bisa lebih prepare lah. Karena dia kan dari Banyuwangi nih. Busnya itu berangkatnya ternyata maju. Nah itu yang jadi PR lah itu.
informasi lah. Ya benar. Informasinya itu lebih diutamakan daripada nanti sama kedua belah pihak itu dirugikan. Jadi nggak kesan pertama itu agak gimana gitu. Nah, ya benar. Biasanya kalau penumpang itu pasti nyari kesan pertama ya. Ya. Oke, jadi itu dia ulasan dari penumpang. Dari penumpang. Dan aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Terminal Pulau Gebang. Ini bisa buat jajan di jalan nih. Masih banyak loh, kemarin tuh dakolnya. Mantap. Ini kita masih ada di Pulau Gebang dan nanti habis ini kita akan ke arah Pulau Sumatera atau Pulau Seberang naik bus double decker. Kalian jangan lupa subscribe dan nantikan videoku berikutnya. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.